Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Rabbit Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan seperti biasa saya ajak Anda keliling-keliling ya. Kalau biasanya jalan kaki, kali ini nggak jalan kaki ya, alias menggunakan kendaraan. Dan suasana yang saya tunjukkan kali ini adalah suasana di daerah ini ya, Kecamatan Tutur gitu ya. Terus nanti saya akan bukan jalan sih, keliling ya, menuju ke area Tosari guys, tujuannya ke sana. Dan kalau kita lihat di samping ini ya, kiri jalan ini banyak tanaman apel ya, yang jadi tanaman andalan di daerah Tutur karena di sini banyak dibudidayakan tanaman apel. Oke, dan kalau di daerah Tosari itu merupakan daerah yang berada di kawasan pegunungan Tengger ya. Oke, pokoknya di daerah lerengnya Bromo gitu. Dan di sana itu saya juga heran ya, kenapa di daerah Tosari itu malah yang ditanamin itu sayur ya, sayur-sayuran. Kalau di daerah Tutur itu malah yang ditanam adalah apel. Oke, mungkin karena tanaman apel itu udah cukup ya, bisa dibudidayakan di sini. Tapi kalau di daerah lereng Bromo itu malah ditanami sayuran, mungkin karena sayuran itu memerlukan suhu yang lebih dingin ya, makanya banyak ditanam di sana. Oke, tapi kali ini saya belum pernah ya ke daerah Tosari. Kalau di daerah Tutur udah pernah ya sekali, dan kali ini saya juga benar-benar penasaran banget ya dengan daerah Tosari itu seperti apa. Oke, pokoknya ditungguin aja perjalanannya itu kayak apa ya. Dan jalannya seperti yang Anda lihat ini, naik terus gitu ya. Dan ketinggiannya juga saya kurang tahu, mungkin sekitar hampir 4.000 ya, mungkin 3.000 sekian gitu ya di daerah sini. Tapi untuk pastinya saya kurang tahu, tapi yang jelas lebih dari 3.000 meter. Oke, karena gunung tertingginya adalah Semeru, dan kawasan ini terletak di ya rangkaiannya Bromo, Tengger, Semeru. Oke, dan Anda lihat, nah ini udah semakin lama semakin mendekati ke arah yang lebih tinggi lagi ya. Kalau dulu saya masuk ke daerah Tutur ya, di Andonosari, yang juga dingin banget hawanya ya di situ. Dan Anda juga ini ya, bisa, kalau belum tahu maksudnya, bisa lihat di video sebelumnya. Dan di situ itu banyak banget yang ditanami sama tanaman apel di daerahnya, dan itu di daerah perbukitan. Pokoknya tempatnya itu ya agak-agak serem gitu guys. Oke, yang ada dalam bayangan saya adalah gimana kalau tempatnya itu longsor ya, karena tempatnya di lereng-lereng kayak gini. Tapi mudah-mudahan ya ini ya enggak guys, karena kasihan penduduk yang ada di daerah sini yang aksesnya itu ya memang ya kayak gini ya, rumahnya di lereng, terus kemudian aksesnya kayak gini. Oke, tapi tentu saja ya harus diberi penghijauan gitu supaya tidak
longsor gitu guys. Nah, di kiri jalan, kanan jalan ini kita banyak menemukan jurang-jurang guys. Pokoknya di sini kalau Anda menyaksikan langsung ya, keren banget loh di sini. Dan untuk ke daerah Bromo ya, selain yang terkenal itu kan lewatnya Probolinggo gitu ya, tapi tempat dari Pasuruan itu juga ini ya keren guys. Dan katanya sih saya sih belum pernah ke Gunung Bromo ya, mudah-mudahan lain kali saya bisa ke sana. Doain aja juga guys ya, biar bisa di review ya tempatnya. Dan kalau menuju ke ini, kalau pengen foto-foto maksudnya ya, itu yang malah yang paling bagus itu dari arah Pasuruan guys. Oke, dan Anda bisa lihat ya pemandangannya di sebelah kiri ya. Nah, ini keren banget. Oke, dan ya pokoknya tempat yang ada di sini itu nggak bosen-bosennya ya dipandang gitu ya, karena sejauh mata memandang itu keren banget. Oke, sayangnya sih tempatnya itu lumayan jauh ya dari daerah Prigen, makanya ya nggak bisa sering-sering kesini ya. Tapi kalau dibandingkan dengan di Jakarta atau di daerah Semarang kayak gitu memang jauh ya, cuman dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar itu guys, mungkin daerah Gunung Penanggungan, terus kemudian daerah Purwodadi, itu tempat yang ada di sini jauh lebih jauhnya gitu loh, maksudnya gitu. Oke, dan Anda bisa lihat ya, ini fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di sekitar sini. Nah, ini ada rumah, tempat ibadah, ada posnya juga gitu ya. Terus ya pokoknya tempat yang layak ya untuk dihuni gitu. Oke, dan Anda juga bisa menyaksikan rumah-rumah yang ada di sini. Memang bukan rumah yang kategori yang tinggi besar gitu ya, karena ini di pegunungan ya. Kalau di pegunungan memang rata-rata sih ya pendek-pendek gitu rumahnya supaya hangat gitu guys. Tapi itu juga tergantung dari orangnya ya. Kadang-kadang ada orang yang pingin bikin rumah yang lebih besar, tapi sejauh saya memandang gitu ya, sejauh mata memandang ini rumahnya nggak terlalu tinggi ya. Oke, dan semakin ke atas kayak gini ini udah semakin dingin gitu guys, suhu yang ada di sini. Dan untuk merasakan hawa yang dingin ini nggak bisa ya melalui video, harus datang langsung ke lokasinya. Keren banget kan guys. Oke, semakin menanjak guys. Nah, kita bisa melihat tanaman-tanaman apa saja yang ditanam di sini, sayuran, terus berbagai macam tanaman yang dikonsumsi ini ada di sini dan ditanam ya, terutama ya kayak wortel, kentang, kol kayak gitu. Oke, dan jalannya ya kayak gini ya. Mungkin bagi Anda yang kurang suka dengan jalan yang berbelok-belok kayak gini, ini khasnya pegunungan, karena memang fungsinya ya supaya kalau ada sepeda motor atau mobil itu bisa
kuat ya. Kalau naik terus itu payah nanti ya. Cuman kadang-kadang karena ini ya, karena jalannya berkelok-kelok ini, bagi orang yang nggak tahan itu bisa mual guys. Apalagi ditambah dengan semakin tinggi suatu lokasi ini, katanya sih oksigennya kan semakin menipis gitu ya. Oke, cuman di sini banyak tanamannya yang mungkin juga menyediakan oksigen ya. Oke, dan yang cukup disayangkan, meskipun tempatnya itu bagus ya, cantik, tapi mungkin perilaku wisatawan ya yang perlu dijaga, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Karena kalau buang sampah sembarangan ini akibatnya kotor. Dan saya tadi lihat ya, ini ada orang-orang yang meninggalkan jejak gitu ya di daerah sini. Sayang banget guys, karena ini bisa dikatakan harta karun ya yang perlu kita jaga. Meskipun kalau ke sini ini butuh biaya ya, terus kadang-kadang kalau nginepnya di hotel juga bayar gitu ya. Tapi meskipun bayar maksudnya ya, tetap kita harus menjaga kelestariannya supaya kalau foto-foto itu tetap indah gitu guys. Jadi biarlah tanaman organik atau yang mudah didaur ulang itu yang tertinggal di sini ya, yang berserakan gitu, karena itu bisa diolah secara alami gitu, yang organik. Kalau yang anorganik kayak plastik-plastik gitu, banyak juga ya sekarang yang tidak hanya di daerah seperti Bromo yang kunjungannya itu banyak gitu guys, tapi juga termasuk di daerah Prigen yang kalau menurut saya sih buang sampahnya orang-orang itu sembarangan gitu ya. Dan saya pernah lihat ada ada orang yang seenaknya buang sampah, dan ada juga yang ngomong kalau ini ya dari dalam mobil langsung dia meluncur satu kantong plastik gitu ya, mendarat di depan rumahnya orang yang ada di pinggir jalan. Kasian banget kan kalau udah kayak gitu. Dan kita perlu mengembalikan ke diri kita, mau nggak kalau ada orang buang sampah di depan rumah kita atau dibuang seenaknya, kan nggak mau juga ya. Oke, sambil ngobrol-ngobrol ternyata tempatnya tuh tambah lama tambah jauh, tambah kayak gini guys. Dan ya Anda bisa ini ya, bisa menilai sendiri seperti apa. Dan semakin ke atas ini makin berkabut ya, dan ini alami ya. Apalagi ditambah juga kadang-kadang ada orang yang bakar-bakar sampah gitu ya, atau mungkin bakar-bakar sisa yang ada di ladang gitu ya. Jadi tambah pekat gitu ya kabutnya. Dan untuk ke daerah sini memang kalau udah semakin tinggi harus semakin berhati-hati ya. Meskipun berhati-hati itu ya harus dimulai dari awal gitu ya, dari awal perjalanan. Cuman di daerah yang rawan kayak gini, mungkin yang menanjak kayak gitu, berbelok-belok, terus ada kendaraan yang lainnya juga, ini pasti akan menambahi resiko yang cukup berbahaya gitu. Oke, dan Anda lihat ya, ini makin lama makin tebal ini ya asap. Bukan asap ya ini, tapi kabut ya. Ya tapi keren banget guys. Oke, dan tempat yang kayak gini ini kalau dulu nggak menyangka aja itu ya ada orang yang bermukim di daerah sini. Dan
Saya juga mikir ya, orang Tengger ini pertama kali bersentuhan dengan orang-orang yang ada di bawahnya itu dengan cara seperti apa ya, atau orang yang ada di bawah itu mikir, kalau kita pikir juga kalau ke atas itu dulu kayak apa sebelum ada kendaraan kayak sekarang gini. Karena kalau jalan kaki lumayan guys, tapi beda ya, beda zaman gitu ya, beda kemudahan dan kenikmatan yang ada gitu ya, yang diperoleh. Oke guys, itu aja guys yang bisa saya berikan mungkin komentar gitu guys untuk suasana di sini, dan Anda bisa menikmati sisanya di ini ya, di video aja ya. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di komentar berikutnya ya, dan silakan Anda untuk melihat suasana selanjutnya. Bye bye.